Di Provinsi Tabuk, Arab Saudi sedang mengembangkan Neom, sebuah megacity di padang pasir. Neom diklaim sebagai kota futuristik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mega proyek ambisius yang diinisiasi oleh Pangeran Mohammed bin Salman ini memakan biaya hingga 500 miliar dolar Amerika. Bahkan, Asian Winter Games 2029 diprediksi akan digelar di kota ini nantinya. Sayangnya, sejumlah kontroversi menghambat pembangunan Neom. Publik dibuat percaya bahwa Neom dibangun di atas tanah yang tidak pernah dihuni. Faktanya, proyek tersebut didirikan di atas lahan milik suku Howeitat, yang merupakan penduduk asli yang telah tinggal di daerah tersebut sejak sebelum Arab Saudi didirikan. Pembangunan Neom menimbulkan ancaman bagi setidaknya 20.000 anggota suku Howeitat. Tidak hanya itu saja, bahkan pemerintah dan otoritas Arab Saudi juga menghukum masyarakat adat yang berani menentang. Menurut organisasi HAM Al-Quds mengklaim bahwa pengadilan Arab Saudi menjatuhi hukuman mati bagi 3 anggota suku Howeit karena menolak diusir dari rumah mereka atas pembangunan proyek tersebut. Sebaliknya, di bulan-bulan sebelumnya, sejumlah anggota suku Howeitat juga divonis 50 tahun penjara karena menolak atas pembangunan Neom tersebut. Kota yang high-tech, eco-friendly, dan dibangun dengan prinsip yang humanis, inilah gambaran besar Neom yang dijual kepada warga dunia. A blueprint for tomorrow, in which humanity progress without compromise to the health of the planet, ucap narator dalam video promosi. Dengan wilayah seluas 26.500 km persegi, Neom akan diisi dengan bandara bertaraf internasional, kereta cepat, dan kota linier yang futuristik. Trojena, Osagon, dan Telain adalah 3 wilayah di Neom. Trojena yang berada di pegunungan akan menjadi destinasi wisata unggulan dengan hotel dan apartemen kelas atas. Sedangkan Osagon yang berada di pesisir dimaksudkan menjadi pusat bisnis dan industri. Sementara itu, Telain akan menjadi komunitas hunian yang mengedepankan kehidupan vertikal. Garis sepanjang 170 km akan dibangun secara linier dan menjulang ke atas, menciptakan kota tanpa jalan raya, mobil, dan emisi karbon. Dikatakan bahwa Neom sebagai mega proyek revolusioner yang menerobos batasan-batasan arsitektur dan tata kota. Banyak ahli di bidang energi, lingkungan, tata kota, dan pelestarian alam terlibat dalam mega proyek ini. Tujuan Neom adalah menjadi kota berkelanjutan di masa depan yang secara eksklusif menggunakan energi bersih. Neom akan menjadi kota yang ramah terhadap manusia dan lingkungan dengan mengadopsi prinsip-prinsip berkelanjutan. Neom terdengar seperti utopia, siapapun ingin tinggal di dalamnya. Namun, kita tahu bahwa tidak ada utopis di dunia ini. Meskipun dikatakan bahwa Neom adalah kota yang berkelanjutan, ia dibangun di atas penggusuran dan penderitaan. Cerita lama yang terus bermunculan adalah tentang proyek konstruksi yang terus mengorbankan masyarakat kecil. Tentu saja, ini tidak hanya terjadi di Arab Saudi. Untuk membangun pusat perbelanjaan, stadion olahraga, dan jalan tol di tanah mereka, banyak orang yang digusur. Masyarakat yang terpinggirkan terpaksa meninggalkan rumah mereka dan menghadapi masa depan yang tidak pasti atas nama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Shadli, Ataullah, dan Ibrahim adalah 3 orang yang divonis mati pada tanggal 2 Oktober oleh pemerintah Arab Saudi. Mereka ditangkap tahun 2020 karena berunjuk rasa menolak penggusuran paksa yang terjadi di tanah adat mereka. Mereka dituduh melakukan tindakan teror dan mengganggu stabilitas kerajaan Arab Saudi. Namun, vonis ini tidak diumumkan kepada publik. Ketika masyarakat adat dihukum mati hanya karena mempertahankan hak hidupnya,
Pangeran Mohammed bin Salman duduk di atas singgasananya dengan kekuatan yang absolut. Semenjak dilantik menjadi Perdana Menteri, putra mahkota Arab Saudi ini memang memiliki privilege untuk kebal dari hukum dan gugatan. Bagi suku Huwaitat, mereka mengatakan bahwa Neom dibangun di atas darah dan tulang mereka. Kota ini tidak dibangun untuk mereka, yang merupakan penduduk asli yang tinggal di situ. Kota ini dibangun untuk turis, untuk mereka yang memiliki ekonomi mapan. Meskipun menerima penolakan dari masyarakat adat, kota ini tetap dibangun dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2025.